Bagaimana Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah suara kami terdengar? Hampir tidak terdengar, kecil sekali suaranya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi Matikan suara sana, bisa belum matikan? Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang melaksanakan Zoom meeting, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Tidak begitu jelas, ke Jakarta tidak jelas. Tidak jelas. Silakan Jelas suaranya, Pak. dimatikan agar suara kami lebih jelas lagi, tidak berarti dengan yang lain. Ada jelas atau tidak nih? Ke Jakarta tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Unmute, kita Yang kami hormati Bapak DPP SAS Pusat Bapak Haji Samsul dan yang kami hormati Bapak Pengurus Dewan Penasehat DPP dan juga yang kami hormati Bapak PCSAS Bapak Baikal dan yang kami hormati juga Bapak Haji Zulfendri Zubir dan Bapak Haji Sarkasinuddin dan Bapak Haji Hamdullah Salim dan Bapak Dr. Ando Sajidam dan beberapa tokoh-tokoh SAS dan sahabat beliau dan mitra kerja Migrasi dan Kapani Riau dan hadirin dan hadirat masing-masing DPC seluruh Indonesia dan juga luar negeri yang hadir dalam kesempatan takziah di malam ketiga untuk almarhum Bapak Sabrizon Mi'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat dan detik sekarang ini masih memberi kita kesehatan serta kesempatan dapat hadir dalam kegiatan takziah di malam ketiga untuk almarhum Bapak Sabrizon Mi'in. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kegiatan takziah di malam yang ketiga ini, mari sama-sama kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Haja Zurniati Aziz. Kepada Ibu Haja Zurniati Aziz, kami persilakan. Dia ganti-ganti aja. Tete Tupi, Bang. Hah? Tete Tupi yang baca. Ceng-ceng ya, putar-putar. Spotlight dulu, Gi. Kemari lihat, Bu. Bu, kemari lihat. Pakai anda nih, Pon.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Makanan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya walakin la tashkurun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina iza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya santai. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Sumiati Aziz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan, acara takziah kita di malam yang ketiga ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, dan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Saprizon Mi'in diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan yang kali ini akan disampaikan oleh DPP SAS, yaitu Bapak Haji Samsudin Mukhtar. Kepada Bapak Haji Samsudin Mukhtar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada malam ini kita takziah dalam malam ketiga meninggalnya bapak kita, ibu kita, bapak kita
mama kita, abang kita, Pak Safuzul Miin yang telah dipanggil Allah 3 hari yang lewat. Kami dari DPP FAS mengucapkan turut berduka cita dalam rangka kepergian beliau. Dan kami juga mohon maaf dari DPP FAS bisa hadir dalam kepergian beliau pada hari itu karena keadaan yang mepet. Dan kami dari DPP SAS cukup bangga atas terjadinya virtual Zoom kematian tokoh kita yang mana beliau duduk di Dewan Kehormatan. Dan saya kenal beliau, orangnya tidak banyak bicara dan sering mengasih nasihat yang baik. Dan sikap beliau juga sering mendukung regenerasi muda untuk mengabdikan diri terhadap SAS. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggal, baik itu istri, baik itu anak, baik itu cucu, sabar dalam menghadapi keadaan ini. Semuanya itu kehendak Allah. Semoga virtual Zoom ini saya ucapkan ribuan terima kasih terhadap Ketua DPC SAS Pekanbaru, Saudara Bekal, dan Pak Ustadz Fauzan, serta Pak Ustadz yang mengisi acara malam ini. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samsudin Mukhtar yang telah menyampaikan sambutan dan arahan. Mudah-mudahan sambutan yang beliau sampaikan, mudah-mudahan sama-sama kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dan sambutan dari Pengurus SAS Kota Pekanbaru yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Bekal MSI. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berulang keramat-keramat salah seorang orang tua kita, guru kita, penasihat kita, almarhum Bapak Haji Safuzul Miin dalam usia 82 tahun pada hari Selasa 3 hari lalu di Rumah Sakit Wawilos dikarenakan sakit. Kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang SAS Pekanbaru mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dewan Pimpinan Pusat SAS Jakarta, Bapak Haji Samsudin Mukhtar beserta jajaran kepengurusan, para ketua-ketua Korwil, ketua-ketua cabang SAS yang tersebar di seluruh Nusantara. Kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada panitia internal yang dimotori oleh Ketua Korwil SAS II Riau, Bapak Haji Usmanatul, Ketua Inisiator Kepala Tadakwa, Dr. N. Fauzan Ofratos, dan Ketua Masjid Gunung Merah, Bapak Haji Muhammad Fauzi. Alhamdulillah, silaturahmi melalui online dan offline, yang mana offline kita pusatkan di Masjid Gunung Merah SAS Pekanbaru, bersama jemaah Masjid Gunung Merah SAS Pekanbaru, dan kita siarkan langsung kepada seluruh jaringan aplikasi Zoom yang tersebar di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang SAS Pekanbaru mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada ahli baik hadir di sini, adik kandung dari Bapak Haji Safuzul Miin, Bapak Haji Mukhlis Miin, beserta anak cucu dari Bapak Saf,
kami atas nama keluarga besar DPT SAS Pekanbaru, keluarga besar SAS yang tersebar di seluruh Nusantara, mengucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga tabah dalam menghadapi cobaan ini, dan kita doakan istri daripada almarhum Mama Upi, yang mana pada hari ini juga masih dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada istri dan anak-anak beliau. Bapak Ibu sidang takziah yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat beliau. Beliau tidak hanya terkenal di ranah Air Sepakat, tapi beliau adalah sosok orang dituakan, termasuk di paguyuban Minang. Beliau juga penasehat gerakan ekonomi budaya Minang di Provinsi Riau. Dan beliau sangat aktif dan peduli, baik dalam mitra kerja di Gapensi maupun di komunitas keluarga mitra kerja transmigrasi. Kami yakin hadir aplikasi Zoom yang lebih 100 orang di jaringan aplikasi Zoom dan ditambah dengan jemaah Masjid Gunung Merah, keluarga besar SAS Pekanbaru yang sama-sama melaksanakan fardu isya berjamaah. Mari kita sama-sama mendoakan semoga almarhum Bapak Haji Saptudjon Miin diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelompok hamba-hamba yang berkat rahmat dan karunia dari Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu jiran tetangga dari beliau yang terlibat peduli kepada beliau. Kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau sekiranya dalam perjalanan hidup beliau nanti juga akan disampaikan oleh adik beliau, Bapak Haji Muklis Miin, mungkin ada salah dan khilaf dalam perjalanan hidup. Kalau salah tersebut bisa dimaafkan. Kami atas nama keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih. Tetapi nanti ada satu persoalan yang ada seputar masalah hutang piutang. Dapat kami himbau untuk dapat menghubungi keluarga, anak, cucu beliau, adik beliau. Terima kasih kami ucapkan salam hormat buat Dewan Pembina SAS, Dewan Kehormatan terkhusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang mensupport sehingga terlaksananya aplikasi Zoom. Mudah-mudahan kenangan-kenangan almarhum bisa kita menyadari Bapak almarhum Haji Saptudjon Miin. Mungkin entah berapa generasi Ketua Umum SAS, beliau terlibat menjadi pengurus dan menjadi pembina di Dewan SAS Jakarta. Kami di Pekanbaru merasa kehilangan sosok beliau yang sangat peduli terhadap kebersamaan SAS, baik di Korum SAS Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Selamat jalan orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhum pada kelompok hamba-hamba berkat rahmat dan karunia dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Baikan MSI selaku Ketua DPT SAS Kota Pekanbaru yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan sambutan yang beliau sampaikan sama-sama kita pahami dan sama-sama kita mengerti. Selanjutnya, mari pula kita dengarkan sambutan dari pihak keluarga. Kali ini disampaikan oleh Bapak Haji Muklis Miin. Kepada Bapak Haji Muklis Miin, kami persilakan. Kedua, kakak belakang dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, kemarin aja lihat Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil
alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum DPP SAS, yang kami hormati Dewan Kehormatan DPP SAS, yang kami hormati Pemima DPP SAS dan Korwil 18, serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia dan juga luar negeri, beserta jemaah sidang takziah baik yang ada di Masjid Gunung Merah dan pun yang melalui beserta jemaah sidang takziah baik yang ada di Masjid Gunung Merah yang melalui Zoom meeting yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk Dr. Haji Hek Fauzan Afsatan LSMSI beserta Ustadz Ilyas Muhammad yang akan mengisi takziah malam ketiga untuk abang saya almarhum Sabtu Jami'in. Pada kesempatan ini, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga SAS yang telah memberikan dukungan moral maupun material kepada kami sehingga telah terlaksana kegiatan takziah malam ketiga ini di Masjid Gunung Merah beserta melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan setiap apa yang Bapak dan Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga kami seluruh keluarga besar meminta maaf kepada Bapak dan Ibu atas kesalahan abang kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang mana abang kami ini cukup lama bergaul di Pekanbaru ini. Dia masuk di Pekanbaru ini tahun 1960. Kalau ada kesalahan dia disengaja atau tidak sengaja, saya minta dimaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Setuju dan memaafkannya? Setuju. Selain itu, seandainya ada senantiasa hidup almarhum memiliki utang atau utang yang mungkin belum diselesaikan menyumpai pihak keluarga. Kalau ada utang-utang dia, abang saya Safruddin yang ada utang-utang selesai, hubungi keluarga kami. Ya. Setelah itu seandainya senantiasa hidup almarhum memiliki utang dia. Demikianlah kata sambutan ini. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada warga SAS dan jemaah Gunung Merah yang telah melaksanakan waktu kifayah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi, Pak? Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Mukhlis Mi'in selaku mewakili keluarga yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua tentang mengenai almarhum Bapak Safrizon Mi'in. Mudah-mudahan sama-sama kita kembali memaafkan almarhum semasa hidup beliau dan mudah-mudahan pula kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Safrizon Mi'in diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga anaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah takziah
yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Muhammad LC. Kepada Ustadz Ilyas Muhammad LC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف كفى بالموت موعظة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Gunung Merah ini baik secara offline maupun dengan cara online dalam rangka untuk mendoakan ya orang tua kita, tokoh kita, Bapak Safrizon Mi'in yang telah mendahului kita, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum Bapak Safrizon Mi'in diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburannya menjadi taman dari para taman-taman surga dan kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Jannatul Naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada keluarga yang ditinggalkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sadar kita ini adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan juga beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dia mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka baginya kata Allah Subhanahu wa taala ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada mereka rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada dia tuntunan, ya, petunjuk hidayah di dalam dia meniti kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya para tokoh-tokoh kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang sama-sama kita hormati juga Ketua DPP SAS ya Bapak Samsudin ya yang telah hadir bersama kita. Kemudian Ketua DPC SAS Pekanbaru Bapak Baikal, Ketua Masjid ya, Gunung Merah Bapak Haji Muhammad Fauzi, dan Ketua Korwil 2 Kepri Bapak Rusman Natud, dan para tokoh-tokoh semua Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hakikatnya memahami dan mengetahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, tidak lama, tidak kekal. Ketika kita menyadari akan kehidupan kita di dunia adalah sementara, maka orang yang cerdas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hebat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang cerdas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri, mandana nafsa. Orang yang selalu memuhasabah diri, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Apakah amalan saya ini sudah cukup ketika saya dipanggil oleh Allah atau tidak? Itu orang yang cerdas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang kedua, Pak, wa amila lima ba'da. Kemudian dia mempersiapkan bekal dia, amal dia untuk menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, surah Ali Imran 185. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, ini pelajaran penting bagi kita. Ya, tadi kita sudah doakan. Ya, semoga Bapak Safrizon Mi'in ya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dijadikan tujuannya menjadi taman-taman surga dan diterima segala amal ibadah dia dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang tinggal kita lagi Bapak Ibu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, kafa bil mauti mau'izah. Cukup kematian itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sekarang kita, ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Ya, di depan mata kita hari ini, ya 3 hari yang lalu, saudara kita, orang tua kita, tokoh kita dipanggil oleh Allah. Di depan mata kita melihat, ya, seorang jasad Pak Safrizon Mi'in tidak bisa ngapa-ngapa. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita lagi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa persiapan yang telah kita siapkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah menegaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, nafs, ya, setiap diri kita ini za'iqatul maut, akan mengalami yang namanya kematian. Apa Ibu lebih percaya akan mati? Dia percaya Pak Ibu? Nah, kalau kita sudah yakin kita mati Pak Ibu, ya kalau kita yakin kita ini akan menghadap Allah, tentu kita tidak mau melalaikan sisa-sisa umur, sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini. Maka pergunakanlah waktu ini Bapak Ibu. Pergunakan sisa-sisa waktu kita ini untuk memupuk, memperbanyak amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita akan disempurnakan balasan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad sungguh beruntung dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi orang yang sukses itu apa Ibu? Orang yang bahagia itu apa Ibu? Orang yang Allah selamatkan dia dari api neraka. Itulah orang sukses. Itulah orang hebat. Ya, itulah orang yang berhasil ketika diri ini diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan. Ya, mata adalah permainan, adalah senda gurau, adalah perhiasan, turun yang menipu. Apa kayak apa yang dengar tomkola? Ya Pak. Banyak godaan dunia kok Pak. Banyak godaan dunia kok Bu. Gara-gara dunia kok terlambat sembahyang Pak. Ya nak? Gara-gara dunia kok tidak sembahyang Pak. Ya nak? Gara-gara dunia kok pecah semua. Betul tak? Hanya gara-gara dunia. Padahal nikmat dunia itu berapalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik dunia bil akhirah illa masalul ladzi yaj'alu ahadakum fil jannati falyajid ma yajid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah dunia dibandingkan dengan akhirat kata Rasulullah. Seperti seseorang yang datang ke laut, kemudian dia celupkan jari telunjuknya ke dalam laut, kemudian dia angkat jari telunjuknya, kemudian ada tetes yang jatuh dari sisa air yang lengket di jari telunjuknya itu Bapak Ibu. Ya, tetesan yang jatuh dari jari telunjuk dia itu, itulah nikmat dunia Bapak Ibu. Itulah nikmat dunia. Setetes Bu, banyak atas ketek. Sakitnya. Tetapi kenapa kita mati-matian mencari yang setetes ini? Kenapa kita mau ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah hanya gara-gara nikmat yang setetes?
Sedangkan sisa air laut itu Bapak Ibu itulah nikmat akhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam Al-Qasas 77 sampai 78. Carilah kehidupan akhirat. Ya, yang utama kita hidup di dunia ini, yang kita cari apa? Akhirat. Dunia ini tempat persinggahan sementara. Kita nak lama, kita nak kekal di dunia ini. Semua kita akan tinggalkan. Apa yang kita bawa? Kecuali amal dan amal soleh kita di dunia ini. Oleh karena itu Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan Pak Ibu selama kita hidup di dunia ini? Ada 4 hal yang kita lakukan. Ya, ini bentuk persiapan kita menghadapi yang namanya kematian. Sakaratul maut. Ya, itu luar biasa Pak Ibu. Ya. Meninggal seseorang. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In qata'a amaluhu illa min salas." Ketika seseorang manusia, anak cucu Adam meninggal dunia, terputus segala amal kebajikan. Terputus segala amal. Ya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Kecuali 3 masalah terputus amalnya. Yang pertama apa? Ilmun yang tafi'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Itu tidak akan terputus amalnya Pak Ibu. Yang kedua apa? Sedekahun jariyah. Sedekah yang kita infakkan di jalan Allah. Kita bangun masjid, kita bantu orang, ya, dan lain sebagainya. Selama tempat itu digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka selama itu pahala mengalir kepada orang yang mewakafkan. Ya, yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, seorang anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan yang mesti kita lakukan untuk menghadap hari yang sangat dahsyat. Ya, ini kematian ini Pak Ibu, langkah awal baru. Ya, ketika kita memasuki proses-proses ke alam gaib. Ya, apa Ibu ada yang telah balik dari kuburan ada? Bu, ada di antara Ibu yang balik dari kuburan ada? Enggak ada kan? Apa ada yang balik dari kuburan? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Ibu apa nih tahu apa ada dalam kuburan tuh? Suatu ketika Hani, ya, diriwayatkan dari Hani, pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Hani berjalan dengan Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan. Ketika Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan, Utsman bin Affan menangis. Lalu oleh Hani ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis?" Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kiamat, yang menceritakan tentang surga, yang menceritakan tentang neraka, engkau biasa-biasa saja. Tetapi ketika engkau melewati kuburan, engkau menangis. Ada apa wahai Utsman? Pak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Hani ketika itu? "Wahai Hani, tahukah engkau kuburan ini? Ya, kuburan ini adalah langkah pertama yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Ketika dia berada di alam kubur, ya, dengan berbagai macam ujian-ujian di alam kubur, dia sukses melewati ujian-ujian itu. Ya, maka selamatlah proses-proses berikutnya. Tetapi kalau di tahapan pertama ini, di alam kubur ini dia bermasalah. Ya, dia bermasalah. Banyak dosa-dosa yang dia tinggalkan. Maka proses-proses, tahapan-tahapan berikutnya lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya apa kata Utsman bin Affan? Sami'tu min Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu ya yang lebih mengerikan daripada kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi pelajaran bagi kita, Pak Ibu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, kafa bil mauti mau'izah. Cukup kematian itu menjadi pelajaran. Kalau tidak juga kita ini bisa mengambil pelajaran, Pak Ibu, ya, dengan cara apa boleh? Ya, dengan cara apa lagi, Pak Ibu? Siapa
Bisa jadi malam ini kita ketawa. Bisa jadi besok pagi kita tidak melihat dunia ini lagi. Kita tidak tahu. Makanya para ulama-ulama, para sahabat-sahabat sebelum tidur itu Bapak Ibu muhasabah. Mereka hitung-hitung diri mereka. Ya kira-kira hari ini mana lebih banyak amal kebaikan atau amal ya kejahatan yang dilakukan. Kenapa? Dia khawatir, takut kalau seandainya nanti di pagi hari ternyata kita tidak bisa lagi membuka mata kita. Kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Ibu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mudah-mudahan kita hari demi hari, di sisa waktu kita lagi Pak Ibu. Makanya kecil ulama Pak Ibu, al-jiddu rajul ya yahzan binaksi malihi wala yahzan ya min yazili ayyami. Saya heran kata ulama ini kepada orang yang dia bersedih dengan berkurangnya harta. Iya Pak? Iya Bu? Awak balik oto tamaha 10 juta deh. Diam Bu 10 juta. Ya kan? Pai umrah misalkan. Di situ 25, di situ 35. Situ 22, situ 25. Deh, yang saya 20 lah deh. Rugi mau 5 juta. Ya kan? Engek-engek wak talui. Itu masalah dunia. Bersedih kita. Kurang harta kita, kurang rezeki kita, kurang segala dari dunia ini kita bersedih. Tapi pernahkah kita bersedih apa Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tanpa kita sadari hari demi hari yang berlalu dalam kehidupan kita pada hakikatnya bahwasanya sisa kehidupan kita dunia ini berkurang. Ya Pak? Ya kan? Awak kan nggak tahu kita hidup berapa tahun di dunia kok. Tapi pada hakikatnya hari yang berlalu merupakan hari-hari mendekati kematian kita. Kenapa ketika hari berlalu tanpa amal kita masih happy-happy saja? Kita tidak ada masalah rasanya. Kenapa? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kematian itu sungguh sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kita ingatkan kepada diri kita pribadi dan kepada kita semua, ya persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bapak Safri Sidmi'in yang lebih dulu dipanggil oleh Allah daripada kita? Ini maknanya, ya, ini maksudnya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita, Pak Ibu. Berarti Allah masih sayang Kawak. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Safrizat. Allah lebih sayang kepada beliau. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk memperbaiki diri. Tapi kalau tidak jua memperbaiki diri, kalau tidak jua bertaubat kepada Allah, kalau tidak jua beramal kepada Allah, nah inilah termasuk kita orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ibu, ya tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sisa-sisa kehidupan kita, sisa-sisa umur kita di dunia ini adalah sisa-sisa umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ilyas Muhammad LC yang telah memberikan tausiah ataupun ceramah takziah pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sama-sama dapat kita ambil ilmunya dan mudah-mudahan pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus buat keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada kesempatan hari ini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir Ibu anggota dewan kita, Ibu Eri Sumarni,
anggota DPRD Kota Pekanbaru. Terima kasih ataupun kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Eri Sumarni yang beliau adalah anggota dewan kita di Kota Pekanbaru. Dan juga hadir Palanta Gotoguang, persatuan yang berada di Kota Pekanbaru ini, Persatuan Gotoguang, hadir bersama rombongan dan juga pengurus-pengurus yang lain. Dan banyak juga yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama menjadi doa, menjadi tawasi dingin kepada keluarga, sehingga mudah-mudahan almarhum Bapak Sabri Zonmin diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari sama-sama kita iringi dengan doa yang kali ini doa akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Haji Ed Fauzan Operatos LC MSI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita diamkan diri kita sejenak. Kita berdoa bersama-sama. Kita tutup bibir kita barang 5-7 menit. Yang tidak ingin berdoa bisa diam dan mendengarkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita sampaikan doa kita kepada Bapak Haji Sabri Zonmin yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Mudah-mudahan diberi penerangan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal soleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna untuk kami ya Allah. Banyak jejak-jejak sejarah yang telah beliau titipkan kepada kami ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Mudahkan urusan akhiratnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Berikan kuburan yang lapang. Berikan kuburan yang terang. Berikan tempat yang Engkau ridai. Berikan tempat yang Engkau senangi. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim. Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah, yang hadir di dalam Masjid Gunung Merah pada saat ini, Ya Allah.
yang hadir di dalam aplikasi Zoom ini ya Allah, di mana saja kami berada. Ada yang baru 1 tahun kenal dengan beliau, ada yang baru 5 tahun kenal dengan beliau, ada yang 10 tahun kenal dengan beliau, ada yang sudah 20 tahun kenal dengan beliau, bahkan ada yang sudah 30 tahun, bahkan ada yang sudah 50 tahun. Begitu banyak kenangan dan kisah sejarah hidup bersama beliau. Ampunilah dosa-dosa beliau dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim. Sentuhlah hati-hati kami ini ya Allah. Hati-hati yang Engkau cintai, hati-hati yang benar-benar terpaut hanya ingin mendekatkan diri kepadamu. Hati-hati yang selalu ingin menjadi hamba-Mu yang saleh, diri yang ingin menjadi ahli syurga, diri yang ingin menjadi ahli syurga-Mu ya Allah, diri yang ingin menjadi ahli syurga-Mu ya Allah, karena kami tidak akan sanggup masuk ke dalam api neraka-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihanilah diri kami ini ya Allah. Diri yang selalu banyak berbuat dosa, diri yang selalu banyak berbuat salah, diri yang selalu banyak berbuat khilaf, diri yang selalu banyak berbuat dosa. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah kami, dosa papa kami, dosa abi kami, dosa mama kami, dosa ibu kami, dosa bunda kami. Ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah membesarkan kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah memberi kami makan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah berjasa di dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik ya Allah. Pribadi yang Engkau cintai, pribadi yang Engkau sayangi, pribadi yang Engkau rindui, pribadi yang suaranya didengar oleh langit. Malaikat mendengar setiap hari suara-suara permintaan doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami ya Rahman. Terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina subran wa thabbit aqdamana 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
kesenangan dunia ini ya Allah. Berikan kami kesejukan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar. Kami dari siksaan api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga beristirahat. Kenangan dengan beliau adalah yang terbaik bagi kita, pelajaran bagi kita, orang-orang yang ditinggalkannya. Kita mudah-mudahan menjadi lebih kuat, menjadi lebih sadar bahwa pasti akan datang menjumpai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Mudah yang mohonkan dan sama-sama pula kita aminkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kembali kita doakan buat almarhum Bapak Saprizon Allah dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka untuk acara kegiatan ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita lanjut dengan kegiatan Ramah Tamah yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Rusman Natun. Kepada Bapak Haji Rusman Natun kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sidang takziah yang dirahmati Allah, baik itu yang di dalam Masjid Gunung Merah maupun yang berada di virtual Zoom meeting. Maka pada malam hari yang berbahagia ini kita bertakziah, membagi duka terhadap telah berpulangnya keramatullah orang tua kami, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Saprizon Mi'in. Insya Allah, alhamdulillah telah kita laksanakan paruhiyahnya dan seyogyanya yang memimpin atau moderator acara Ramah Tamah ini nanti kita minta kepada Bapak Haji Saprizon Zain, yaitu Pak Sekjen. Namun perlu kami sampaikan di dalam Masjid Gunung Merah ini dan peserta Zoom itu adalah diikuti oleh seluruh keluarga besar Bapak Saprizon Mi'in yang berada di Pekanbaru maupun yang berada di Jakarta. Dan perlu saat ini Bapak Haji Saprizon Mi'in, Pak Haji Saprizon Mi'in, ada beberapa orang yang sedang tertular dengan penyakit COVID ini. Istri beliau dengan anaknya sedang dirawat di rumah sakit awal. Dan ada keluarga Bona itu baru di swab tadi pagi, mudah-mudahan tidak positif.
Maka untuk itu, mari sama-sama kita doakan keluarga Pak Haji Saprizon Mi'in bisa bergaul, bekerja sebagaimana biasa di Kota Pekanbaru maupun di Jakarta. Perlu kami sambung kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Muklis Mi'in tadi, bahwa Pak Haji Saprizon Mi'in mempunyai 8 putra-putri, 4 putra, 4 putri, dan 5 bersaudara. Yang alhamdulillah pada saat ini masih tinggal Pak Muklis Mi'in dengan Pak Masri. 3 dari saudara beliau telah mendahului kita. Itu sebagai informasi. Dan Pak Saprizon Mi'in ini adalah tokoh SAS yang bagaimanapun kondisi sakit beliau, yang SAS ini tetap dipikirkannya. Beliau inilah yang membina, yang mengajak untuk aktif di SAS, untuk membawa kemana-mana. Ini Pak Saprizon yang nggak bisa. Mungkin, dan kalau di Jakarta tidak asing lagi beliau ini siapa di SAS ini. Dan tokoh inisiator di Pekanbaru ini dalam pembangunan musala Gunung Merah dari dulunya bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Inilah jasa yang dari beliau ini yang tidak bisa kita lupakan. Sebetulnya kami hilang banget ini. Seminggu yang lalu bersama, masih mau kami ajak beliau ke Siak bersama Pak Ketua Umum. Namun karena memang kondisi beliau di waktu itu kurang memungkinkan untuk ikut, maka beliau minta izin kepada Pak Ketum untuk tidak bisa mendampingi Pak Ketum ke Siak dalam rangka mewakafkan sebidang tanah untuk SAS di Siak pada 10 hari yang lalu. Jadi untuk itu kami atas nama Korwil 2 SAS Riau, Kepri, sangat kehilangan sekali dengan kepergiannya Bapak Haji Saprizon Mi'in ini. Begitu juga keluarga besar Mi'in sangat berduka sekali. Pak Masri Mi'in sangat lebih berduka lagi pada saat ini. Insyaallah mudah-mudahan mereka tabah dan kuat dalam menghadapi musibah ini. Untuk itu perlu acara Ramatama ini kami minta kepada Pak Sekjen untuk bisa memimpinnya. Pak Sekjen, dalam daftar pembicara kita yang 4 itu ada salah satu tokoh dari transmigrasi yang dimana tempat Saprizon Mi'in bekerja dulu bermitra dengan transmigrasi semasa beliau masih aktif dalam berusaha. Jadi pada Pak Saprizon Mi'in, pada Pak Saprizal untuk bisa nantinya pada rombongan urutan ketiga, keempat kalau nggak salah, nama beliau direndam acara kita. Untuk itu pada Pak Saprizal kami persilakan dengan segala hormat, waktu dan tempat. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen. Pak Sekjen. Pak Saprizal, Pak Sekjen. Ini Pak. Iya Pak. Sudah, tadi nggak tahu kayak mau. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Usman, terima kasih banyak. Suara saya terdengar Pak? Halo Bapak-Bapak, suara saya kedengaran? Ya lo Saprizal Jen. Iya, ada loh. Terdengar. Terima kasih banyak. Baiklah, karena Bapak kita Haji Saprizon Mi'in, beliau sudah mendahului kita. Dalam keseharian beliau, dalam hidup beliau, banyak teman, banyak sahabat, banyak kenalan, dan banyak pergaulan. Tentu mungkin tidak semuanya bisa kita berikan kesempatan untuk memberikan testimoni pada malam hari ini.
namun yang kami kenal dan yang kami tahu tentu akan bisa kami sebutkan. Namun kalau ada nanti yang tidak kami tahu, tolong kami diingatkan. Untuk itu, acara testimoni ini akan kita mulai dari sahabat-sahabat beliau yang kebetulan sama-sama bergelimang atau bergelut atau berkecimpung di SAS atau di organisasi Sulir Ais Sepakat yang kita cintai ini. Untuk itu, testimoni pertama akan kami mintakan dari sahabat beliau, mantan Ketua Umum kita, Bapak Haji Zulherfin Zubir. Kepada Bapak Haji Zulherfin Zubir, kami persilahkan. Pak Haji Zulherfin Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita, orang tua kita, kawan kita, tempat mengadu kita kepada beliau, Bapak Haji Safrizon Mi'in. Tentunya kami atas nama keluarga mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisinya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Safrizon Mi'in, yang kami hormati keluarga besar Haji Mukhlis Mi'in, yang kami hormati Pak Ustadz Ilyas, yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Fauzan. Kebetulan juga hadir juga Ibu Eri, anggota dewan kita di sini. Pertama-tama marilah kita dan mohon maaf Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya sebagai sahabat dari ini tidak dapat memanggil semua kawan-kawan dan bapak-bapak dan ibu-ibu satu persatu. Itu kami minta maaf. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka takziah atas wafatnya sahabat kita Bapak Haji Safrizon Mi'in. Tentunya saya sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai anak mungkin daripada beliau, kami kenal dengan beliau itu lebih kurang hampir 30 tahun lebih. Jadi waktu kenalan pertama adalah waktu saya sebagai jadi ketua DPP SAS selama 13 tahun. Setelah itu waktu periodenya Pak Jarkasi, juga periodenya Pak Haji Samsudin yang sekarang menjadi ketua umum. Itu 4 tahun. Maaf, bukan yang 36 tahun dengan Haji Rena Rais kalau nggak salah tuh.
Jadi jumlahnya 36 tahun yang saya tahu bahwa beliau itu di organisasi SAS itu selalu ada di dalam pengurusannya. Beliau ini untuk saya ya, saya selama ketua DPP SAS selalu mendampingi saya, dan beliau ini tidak banyak bicara, sedikit bicara, tapi banyak apa yang dihasilkan dari beliau. Saya waktu itu menjadi ketua selama 6 periode itu, selalu beliau ini banyak nasihat-nasihat yang saya terima dari beliau. Kami selalu jadi ketua umum. Ini semuanya berkat nasihat dari beliau. Ya, saya ini terus terang merasa kehilangan bapanda saya ini, itu Pak Safrijon Miin. Yang terakhir saya ada komunikasi 4 hari sebelum meninggal. Saya sempat menelepon beliau, bertanya, apa kabar Pak? Ambo sakit, Pak Tua, katanya. Sakit apa? Tidak bisa jawab. Nah, disitulah kenangan terakhir saya. Begitu saya dengar beliau meninggal, saya tidak bisa menahan haru, merasa ketinggalan, merasa ditinggalkan kami ini. Dan semoga apa yang beliau perbuat pada saya pribadi, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Saya sebagai ini tentunya kepada keluarga, kalau ada salah kata-kata atau perilaku saya yang maaf sebesar-besarnya. Juga terutama pada Ibu Pak Safrijon Miin, yang mana selalu mendampingi Bapak, yang ya boleh katakan Bapak ini baik gitu. Saya rasa kenang-kenang lebih ini itu dengan Pak ini ya 24 tahun. 24 tahun selalu dekat dengan beliau. Betul-betul merasa kehilangan. Ibu Pak Safrijon, kalau mendengar, saya minta maaf kalau ada saya kesalahan saya yang diinikan. Begitu juga ada mungkin salah pada saya, ya Allah. Terakhir, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, dan semoga Allah ditempatkan di sisinya. Demikianlah dari sambutan saya. Kalaupun ada salah-salah kata dan ini mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Zulherfin Zubir, sahabat beliau, sama-sama penggiat SAS. Mudah-mudahan kenangan indah ini tidak terputus silaturahim antara Pak Zulherfin dengan keluarga Pak Safrijon dengan berpulang rahmatullah Bapak Haji Safrijon Miin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini sejajaran sahabat-sahabat beliau. Iya Pak. Instruksi Pak Ya. Dirjen. Pak Iya Dirjen. Bapak. Iya Pak Bakal. Sebelum kita minta pembicara kedua, kita putarkan dulu kenangan dari kenangan-kenangan Pak Safrijon Miin yang telah kita videokan. Silakan. Silakan. Video tadi. Silakan Pak Baikal.
Yang dari anaknya itu. Kita akan foto-foto, jadi foto. Fotonya lagi. Nah, acara yang pertama, silaturahmi, apa namanya? Ya, Pak Baikal. Sudah selesai, Pak Baikal? Ya, Pak Baikal, sudah selesai. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi sudah kita saksikan bersama penayangan foto-foto kenangan indah beliau bersama keluarga, terutama bersama istri tercinta. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini masih ditayangkan foto-foto kenangan beliau. Ini terlihat beliau bersama adik kandung beliau dan Pak Korwil II, yaitu Bapak, nah ini beliau dengan Pak Happy Bone dan Pak Korwil II, Pak Rusmanatun dan Bapak Insinyur Mokhlis Miin. Dan ini bersama Pak Baikal.
Aman kok. Alah, aku ada sinyal jadi kan sok jempol ya. Berarti sinyal kok. Mungkin dikasih suara Pak Bekal, diterangkan Pak Bekal momen-momennya Pak Bekal. Karena Pak Dian di Rimba Panjang. Oh, sampai ke Penaneh itu. Sebelah kiri. Let's go sebelah kanan. Oh, di situ tuh. Oh, yang Tapi jalan. ditunjuknya tuh. Tapi jalan. Yang rendah aja itu ya. Iya. Wah, ini lagi acara pesta makan bersama nih. Terlihat ini Pak Baikal, Pak Ustadz Fauzan, ada Pak ini wah. Tolong dikomentari Pak Baikal kenang indahnya ini. Ini waktu mensolatkan Pak Safrizon Mi'in. Ini acara pelepasan beliau. Ini acara pemakaman. Tempat pemakaman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah kita saksikan bersama kenangan-kenangan indah beliau bersama istri tercinta, yaitu Uni Upi Ambo. Sebenarnya Ambo membawa acara kini itu adalah sanak moyan Bapak Safrizon Mi'in. Istri kami sama-sama cucu dari Datuk Murid. Jadi kalau Ambo membawa acara itu, rasul-rasul terbayang Ambo kakanda Safrizon Mi'in golak-golak ketika kami pergi ke Siak dulu makan di tepi batang Siak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tadi testimoni pertama telah disampaikan oleh Bapak Zulherfin Zubir, Ketua Umum DPP SAS selama 13 tahun. Selanjutnya kita mintakan testimoni dari yang kita hormati Bapak Ketua Umum DPP SAS setelah Bapak Zulherfin Zubir. Dan sekarang beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan DPP SAS dan juga sekaligus Sekjen Gebu Minang. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Zarkasinuddin, kami persilahkan untuk menyampaikan testimoni serta kenangan indah bersama Bapak Haji Safrizon Mi'in. Kepada beliau yang kami hormati Bapak Haji Zarkasinuddin, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kata-kata penghormatan Ambo tumpangkan kepada kawan-kawan terdahulu demi menghemat waktu. Yang kedua, Ambo mengucapkan terima kasih pada panitia yang menyediakan waktu untuk Ambo untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada DPC SAS Pekanbaru, Palanta Dakwah, pengurus Masjid Gunung Merah yang malam ini menyelenggarakan acara Ta'ziyah Zoom. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas pencerahannya dan mengingatkan lagi kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kemudian terima kasih kepada Pak Dr. Ed Fauzan yang membacakan doa untuk kita bersama. 3 hari lalu Ambo takajui ketika bangun membaca WA bahasa Pak
Safrizon Mi'in berpulang ke rahmatullah di rumah sakit Awal Bros. Ambo tidak mendengar sebelumnya bahwa beliau sakit atau dirawat di rumah sakit. Tapi sudahlah, Tuhan sudah memanggil beliau. Kita ucapkan bersama-sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambo hanya ingin mengucapkan atau menyampaikan sekelumit kenangan bersama almarhum. Seperti dikatakan Pak Zulhervin tadi, Ambo mengenal beliau juga semasa periode Pak Zulhervin dan berlanjut terus sampai sekarang. Persahabatan kami tidak pernah luntur, tetapi banyak kenangan selama pergaulan yang kami ingat-ingat terus-menerus. Kenangan yang paling berkesan itu adalah ketika kita melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Beliau selalu antusias mengantarkan DPP kemanapun tujuannya selama di Provinsi Riau. Saya tidak kalau saya tidak salah ingat 3 kali kunjungan saya ke Provinsi Riau, kunjungan ke Dumai, ke Duri dulu, kemudian ke Tembilahan, kemudian ke Rengat. Itu 3 kali kunjungan. Beliau sangat senang. Dan ketika disampaikan bahwa kita akan berkunjung ke daerah, beliau nanyakan jam, tanggal keberangkatan, dan beliau sudah menunggu di bandara. Dan beliau sudah sediakan mobil. Mobil yang beliau pakai sendiri, beliau disediakan untuk pengurus DPP. Biarlah beliau memakai mobil lain. Itu ingatan kami begitu. Selalu beliau akan siapkan segala sesuatunya sehingga jangan sampai DPP kecewa dalam perjalanan. Ketika kami berkunjung ke, kalau nggak salah, ke Tembilahan atau ke Rengat, itu beliau langsung satu mobil, dan beliau tidak pernah berhenti-hentinya untuk ngobrol bagaimana untuk memajukan SAS. Dan yang lebih berkesan lagi, beliau dengan tangan terbuka menerima seluruh rombongan di rumah beliau, menyediakan penginapan, menyediakan makan minum di rumah beliau. Tidak sedikit pun beliau mengeluh, tidak sedikit pun berat. Kami menginap di luar. Beliau bentangkan kasur di ruangan beliau, di ruangan tengah rumah beliau itu, dan sudah beliau sediakan kamar terbaik untuk DPP. Kami ingat juga, pernah juga rasanya Pak Rainal dengan bersama rombongan kami pada waktu itu nginap di rumah beliau, kita selonjoran aja di kasur yang sudah disediakan beliau. Kami gembira. Begitu hangat dan terbukanya beliau menyambut kami. Ketika berkunjung ke Rengat kalau tidak salah. Beliau ajak kami ke suatu tempat yang saya sudah nggak hafal lagi untuk makan apa? Ngelopen selero lah kata orang. Kira-kira 15 kilo jaraknya dari Rengat untuk makan udang lobster ini, kalau nggak salah ini. Udang apalah begitu. Besar, makan duren dan lain-lain. Gembira. Beliau penampilan gembira, selalu menyambut hangat dan tidak pernah beliau mengeluh sedikit pun tentang apa yang beliau alami dan lain-lain. Suatu kali beliau pernah menelpon saya, Zakasi saya minta tolong. Apa itu Pak Sap? Saya bilang, ini ada ketentuan di dalam
peraturan pemerintah atau peraturan provinsi di Riau entah gimana begitu, yang mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam bentuk CV itu diminta untuk merubah menjadi dalam bentuk PT. Saya minta tolong sama Zarkasi. Ini barangkali kawan-kawan yang hadir yang dari pengurus Gapensi kalau masih ingat, itu barangkali sekitar 10 tahun atau beberapa tahun yang lalu itu. Beliau minta tolong supaya CV-CV ini dirubah. Dan beliau minta kepada saya ke Jakarta. Kenapa harus ke saya, Pak Sap? Ya karena kalau kita di Pekanbaru ini, kita udah tanya-tanya, mahal semua notarisnya nih. Kemudian Pak Zarkasi kan di pusat yang berdekatan dengan departemen. Sehingga akan lebih memudahkan pengesahan PT-nya. Ya, saya tentu tidak bisa menolak. Di samping memang harapan dan permintaan beliau ini tidak ada salahnya, saya harus terima dan berdosa juga saya kalau menolaknya. Dan secara jabatan Sore hilang. membantu kawan di Provinsi Riau. Kalau tidak salah hampir 40 sampai 50 PT yang saya robah yang semuanya bersumber dari CV. Itu adalah atas permintaan beliau. Jadi saya mengenangnya sebagai budi baikkah atau sebagai tetap silaturahim karena di samping saya memenuhi kewajiban saya menjalankan jabatan, ya seolah-olah saya juga mendapat rezeki dari permintaan beliau. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada beliau, alhamdulillah saya merasa terhormat, merasa dibantu, karena semuanya itu juga rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau berkunjung ke Jakarta, beliau juga pernah mampir ke rumah saya berapa kali, bahkan naik ke atas, ngobrol panjang mengenai suka duka, mengenai soal keluarga, dan lain-lain. Saya kira tidak ada yang kurang dari Pak Saf. Saya kira beliau sudah memberikan yang terbaik dari umur beliau, usia beliau untuk beribadah, untuk bermasyarakat, untuk berkontribusi dalam membina dan membangun SAS di Provinsi Riau dan di Pekanbaru khususnya, Gunung Merah apalagi. Saya kira tidak ada kekurangan beliau. Perbuatan baik yang amal baik, amal kebajikan yang sudah beliau buat, dan kami yakin bahwa beliau wafat dalam husnul khotimah. Kami yakin, kami juga menyaksikan, sebagaimana Pak Zulherfin tadi, kami menjadi saksi tentang kebaikan beliau, bahwa beliau adalah orang yang benar-benar baik. Kepada keluarga, kami ucapkan turut belasungkawa, semoga sabar dan tawakal menerima musibah ini. Saya kira cepat atau lambat kita juga semua akan menuju kematian. Mudah-mudahan keberangkatan beliau akan meneguhkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita menghadapi sisa-sisa kehidupan kami. Itulah kenang-kenang kami yang tidak pernah yang kami lupakan. Tapi ini bukan kekurangan. Beliau dengan kalau menelpon saya selalu bersahabat, tapi Sarkasi, gitu. Bukan Zarkasi. Ini aneh beliau nih. Kalau Zulherfin bisa beliau nyebut Z. Kalau saya nggak bisa beliau nyebut Z. Sarkasi. Tapi suasananya selalu hangat dan ramah beliau menelpon. Dan kami kira kita bersama-sama bisa melepas beliau dengan baik. Kami atas nama pribadi dan keluarga belasungkawa, dan mudah-mudahan seperti kata Ustadz tadi yang mengutip kafa bil mauti wa izah, semoga
kematian ini memberikan peringatan untuk kita semua. Itulah kenangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi testimoni yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Zarkasi Nurdin, teman seperjuangan di SAS, teman seperjalanan dalam mengunjungi cabang-cabang. Mudah-mudahan kenangan indah ini akan berlanjut pula dari generasi ke generasi, dan mudah-mudahan silaturahim yang sudah terjalin antara Pak Zarkasi dan keluarga, begitu juga hendaknya terjalin pula dengan keluarga beliau, anak-anak beliau, sehingga silaturahim ini tidak terputus. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan testimoni yang ketiga. Yang itu kami minta kepada Bapak Haji Hamdullah Salim. Kepada Bapak Hamdullah Salim dipersilakan. Halo Pak Hamdullah. Halo Pak Hamdullah, silakan Pak Hamdullah. Sekjen, Mas Ya, Sekjen. iya Pak, mungkin keluar ya. Abdullah Salim tadi minta izin Pak Sekjen. Oh, baik, Pak baik. Abdullah Salim minta izin, beliau sakit kerongkongannya Ya. Pak Sekjen. Baik, baik. Baik, tadi memang tadi beliau lah masuk Dilanjutkan tadi, dengan Pak Idaman atau tapi yang memang kondisi. yang lain. Ya. Baik, baik. Sekjen. Terima kasih. Memang kena kondisi juga lah yang menentukan. Iya Bapak. Iya Pak Baikal. Rusman Pak BK apa? Kameranya mana? Iya. Baik. Silakan Pak Rusmanatun. Enggak, tadi Pak Abdullah Salim minta izin dia darah keluar. Ya. Jadi sudah dilanjut Pak, aja sudah ke jelas. siapa atau langsung ke Pak Idaman dulu. Nah, silakan Pak Baik. Sekjen. Baik, baik. Baik Pak Baikal, terima kasih Pak Baikal. Selanjutnya ini teman beliau, konco beliau dalam dalam usaha, dalam bisnis, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Idaman. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andos Haji Idaman kami persilakan untuk memberikan testimoni dan kenangan indah bersama dengan Bapak Haji Safrizon Mi'in. Aman. Ini ya. Masih di unmute Pak, masih di mute Pak, tolong ditekan dulu Pak. Silakan Pak Idaman. Mic-nya Pak Idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Inna lillahi kullu nafsi. Yang kami hormati Bapak Haji Mukik dari almarhum Bapak. Yang kami hormati Ibu Hajah Nurhayati Tunut, istri dari almarhum, beserta seluruh keluarga besar dari almarhum Haji Safrizon Mi'in. Yang kami hormati pengurus DPP SAS, DPC, Korwil SAS, dan anggota-anggotanya yang kebetulan bisa mengikuti virtual Zoom meeting. Kami hormati seluruh pengurus dan anggota keluarga besar Makarti Provinsi Riau, yang ini sebagai informasi bahwa Makarti ini mencakup seluruh pensiunan pegawai
Kanwil atau Dinas Transmigrasi maupun dari kawan yang masih aktif hingga saat ini. Hadirin atau peserta Zoom meeting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, Bapak Haji Safrizon Miin dalam usia lebih kurang 82 tahun kalau menurut informasinya. Kami dari keluarga besar Makarti Provinsi Riau mempunyai ikatan emosional maupun ikatan batin yang erat sekali dengan beliau ini, karena seperti kita ketahui dan informasi dari juga tadi Pak Haji Rusman Natun, bahwa sebagian dari usia beliau itu beliau dedikasikan sebagai mitra dan kontraktor dalam program pembangunan transmigrasi Provinsi Riau. Sebagai sedikit informasi, perlu kita ketahui bahwa setelah program transmigrasi itu berjalan, saat ini sekitar 35% atau sepertiga dari desa yang ada di Provinsi Riau itu adalah desa eks-transmigrasi yang sudah merupakan desa-desa mandiri. Disinilah letak Dharma Bakti dari Pak Haji Safrizon Miin, karena selaku mitra atau kontraktor, beliau boleh dikatakan mengikuti seluruh gerak dari transmigrasi itu, baik sebagai pelaksana pengadaan bagi warga transmigran maupun akhir-akhirnya beliau juga ikut berkecimpung dalam pembangunan fisik di lokasi transmigrasi sebagai desa-desa yang dibangun oleh transmigrasi waktu itu. Beliau juga seperti saya ketahui sendiri bahwa dibantu juga kawan-kawan dari SAS yang kebetulan berkantor di kantor transmigrasi, khususnya yang saya sangat kenal adalah Pak Haji Rusman Natun. Beliau yang mendampingi Pak Saf maupun Pak Haji Muklis dalam mungkin pekerjaan-pekerjaan yang perlu beliau laksanakan. Dan satu informasi lagi, mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mengetahui, bahwa Pak Haji Safrizon Miin semasa hidup beliau pernah menjadi bendaharawan dari klub sepak bola kota kita ini, PSPS. Sewaktu PSPS diketuai oleh kebetulan Kakanwil kami, Bapak Insinyur Haji Iskandar Husin, dan beliau bendahara adalah Pak Haji Safrizon Miin. Sewaktu itu, kalau bahasa Minangnya itu membangkit padang terandam. PSPS ini dari divisi kampung, terakhir bisa naik ke divisi 1 waktu itu. Itu yang sedikit kenangan maupun ini kami dengan Pak Haji Safrizon Miin. Nah, karena kami banyak berhubungan dan banyak bergaul dengan beliau, saya mewakili seluruh keluarga besar Makarti Provinsi Riau pada kesempatan ini menyampaikan duka yang mendalam dengan berpulangnya ke rahmatullah Haji Safrizon Miin, disertai sekaligus permohonan maaf dari kami sekalian seandainya dalam bergaul dengan beliau, berhubungan ada salah dan khilaf yang kami lakukan. Kami semua mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum Haji Safrizon Miin dimaafkan Allah kesalahan-kesalahannya, diterima Allah amalan-amalannya,
dan arwahnya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, dan nanti insya Allah kita doakan akan mendapatkan surga Jannatul Naim insya Allah di yaumil akhir nanti. Demikianlah kenangan atau testimoni sedikit dari saya mewakili dari keluarga besar Makarti. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idaman atas testimoni kenangan indah bersama Bapak Haji Safrizon Mi'in. Mudah-mudahan kenangan indah tersebut, silaturahim tersebut bisa bersambung dengan anak-anak dan keluarga beliau sehingga kenangan tersebut tidak hilang begitu saja. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Idaman atas testimoninya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, masih ada orang tua kita, sesepuh kita yang akan memberikan testimoni. Untuk itu kami minta kepada yang terhormat Kakanda Insinyur Haji Arsyad Nurdin. Kepada Bapak Arsyad Nurdin kami persilakan dengan hormat. Beliau juga adalah teman sejawat Pak Safrizon Mi'in di Dewan Kehormatan DPP SAS. Pada Pak Arsyad dipersilakan. Halo Pak Arsyad. Halo Pak Arsyad Nurdin. Masih ada nggak? Halo Pak Arsyad. Ada. Halo Pak Arsyad Nurdin. Silakan memberikan testimoninya Pak Arsyad. Nah, alhamdulillah sudah ada. Silakan Kakanda Arsyad Nurdin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sangat terkejut sekali mendengar berita 3 hari yang lalu telah berpulangnya Kakanda Haji Safrizon Mi'in. Cukup banyak kenangan ya selama ini kita di SAS, DPP SAS, dan juga sebelum ini beliau juga pernah tinggal di Padang. Waktu itu kami baru berkeluarga lah gitu. Nah beliau di Padang, itu kurang lebih kalau tidak salah kami sekitar 8 tahun beliau di Padang. Nah kemudian baru ke Pekanbaru. Nah dalam perjalanan atau pergaulan sesama warga Sudet banyak kenangan, dan sebagaimana kita tahu beliau ini memang tidak banyak bicara, tapi banyak memberikan perhatian kepada sesama kita Sudet. Juga kami ingat itu di SAS Padang itu beliau cukup banyak berkecimpung di SAS Padang itu selama beliau di Padang. Salah kami sekitar ya antara 6 sampai 8 tahun itu di Padang. Dan kemudian setelah beliau di Pekanbaru, nah kita bertemu di DPP SAS. Dan yang sangat berkesan sekali kami setiap ada pertemuan, katakanlah di DPP SAS di Jakarta, beliau itu sangat interesan sekali dengan apa masalah-masalah yang diadakan oleh SAS ini. Kami kira demikian saja yang dapat kami sampaikan, dan kami mendoakan semoga beliau diampuni dosanya oleh Allah SWT dan ditempatkan di tempat yang lebih mulia nantinya, yaitu di surga Jannatul Naim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arsyad Nurdin, Dewan Kehormatan DPP SAS. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Insinyur Mukhlis Mi'in, kakak beradik semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Uni Ambo, Uni Hajah Nur Hayati Tunut atau Uni UPI,
beserta anak-anak dan cucu-cucu. Ya, kami semua mendoakan semoga Uni cepat sembuh dan mudah-mudahan bisa bergaul dan menyambung silaturahim dengan keluarga besar kita, juga dengan SAS yang selama ini kemana saja Pak Safrizon pergi dalam kegiatan SAS, Uni selalu ikut, dan terakhir kita bersama-sama ke Siak. Mudah-mudahan perjalanan bisa meningkatkan silaturahim di antara kita. Baiklah Pak, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan daftar yang ada pada kami, kita masih banyak pengurus Dewan Kehormatan dan Pembina, tapi kebetulan mungkin berhalangan hadir. Untuk itu kami kembalikan kepada Bapak Rusman Natun, mungkin dari Pekanbaru, karena sahabat-sahabat beliau di Pekanbaru banyak, terutama dulu terkenal dengan trio sejoli beliau, Pak Safrizon Mi'in, Pak almarhum Pak Firdaus Sam, dan Bapak Tamar Tamban. Nah, ini mungkin dari Pak Rusman. Dipersilakan Pak Rusman. Halo Pak Rusman Natun. Silakan Pak. Suara masih di mute itu Pak. Tolong di. Ya Pak Baikal. Baiklah, makanya saya kembalikan kepada Pak Rusman Natun. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen atas pimpinannya, terhadap moderatornya. Sama-sama Pak Baikal. Tamah-tamah kita pada malam hari yang berbahagia ini, mungkin ini terakhir kita, maka karena tadi dibuka resmi oleh protokol, maka kami kembalikan kepada protokol, yaitu Saudara Firman Shah. Pada Saudara Firman kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Rusman Natun yang telah memimpin untuk kegiatan Ramatama di kegiatan untuk takziah malam ketiga untuk almarhum Bapak Safrizon Mi'in. Mudah-mudahan kegiatan yang tadi mengenai testimoni yang telah kita sampaikan ataupun yang telah disampaikan oleh pengalaman-pengalaman dari saudara ataupun keluarga dan lain sebagainya, mudah-mudahan menjadi doa bagi kita semua sehingga almarhum mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang sebaiknya, yaitu dimasukkan ke dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya Ramatama tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Itu saja acara kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas keterlambatan dan satu kegiatan yang lain kami mohon dimaafkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Sama-sama Pak Mukhlis, kakak beradik semuanya, UPI, kakak beradik semuanya, keluarga besar, anak cucu dari Datuk Murid. Kami menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga kakak kita, orang tua kita, sanak moyen nambo, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan ditempatkan pada tempat yang semulia-mulia insya Allah SWT. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga Allah hendaknya. Amin Allah min ya rabbal alamin. Bagi Uni Ambo, Uni UPI yang sedang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Begitu juga anak-anak, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima dan mudah bisa beribadah dengan baik. Dan kalau seandainya ada kekurangan dari kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf tidak bisa hadir ke Pekanbaru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegawai yang mengecek rancak. Makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum semuanya. Mohon izin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sekjen. Pak Sekjen. Atutui. Kamu udah lihat? Dengerin aja tuh kamu. Jawab aja, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu ya. Iya, dan yang lain. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pak Termato. Assalamualaikum. Ya, Pak Sekjen. Ya, Pak Trianto, terima kasih. Ya. Daveri. Assalamualaikum, Tupi ya, Uci. Enak, Tupi ya, Uci. Sehat, sehat-sehatin. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam. Mau bicara dikit Pak Sekjen. Halo. Ya. Dengan Pak siapa nih? Pak Dr. Hamzah. Pak Dr. Hamzah. Di Japri aja kali ini masih terbuka semua. Oh gitu. Japri aja biar ini bisa dimatikan sama ini Masjid Gunung Merah. Oh iyalah. Saya sudah terlanjur keluar tadi soalnya. Api nyonya. Rio. Halo Pak Sekjen. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen. Yup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap acaranya enggak bawa mengeces kecil loh. Bawa sama keluarga lah. Kalau lagi dimatiin di Gunung Merah enggak bawa loh. Ikut kenangan-kenangan terakhir bagi kita bersama. Ya sebenarnya capek kami kok diberikan lo kesempatan dah. Kami pun dah lo banyak sebenarnya contoh Pak Dokter, contoh Ambo, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak kenangan manis. Nah, Ketua juga ada kenangan sama beliau. iya, mungkin tidak apa-apa nantilah lain kali kita. Ya sebenarnya untuk ke depan maksud saya kan gitu. Kalau bisa. Halo Pak Yambo, mohon maaf yo. Ya tadi karena diingatkan oleh pelaksana, waktunya sudah habis. Jadi maka tadi saya kembalikan ke Pak Rusman Natun. Kalau yang dari Pekanbaru kan Pak Rusman Natun yang lebih tahu. Kalau kita tentu siapa lagi gitu. Maka tadi berbagi tugas berdua dengan Pak Rusman tadi Pak. Tapi memang karena waktu ini kan terbatas Pak. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Untuk ke depan, lain kali siapa tahu nanti kan ada yang begini pula, berikanlah kesempatan pada warga yang ingin menyampaikan sesuatu kan begitu. Iya. Soalnya ini luar biasa. Ini cukup ramai kita, cukup banyak kita. Dan untuk itu saya mohon maaf pada Pak Sekjen, ini usulan saja. Nah, kalau kita mengatakan tidak mungkin, kita pun tidak bisa bicara. Karena beliau suara kita beliau yang menentukan. Oke lah Pak Sekjen ya. Ya mungkin begini pada mohon maaf kawan semuanya, baik yang berada di Pekanbaru dan di luar Pekanbaru, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bona. Daveri.